Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi Sanlat tentang Al-Quranul Karim. Di video yang kedua ini kita akan membahas mengenai wawasan seputar Al-Quranul Karim. Maka simak baik-baik, perhatikan baik-baik dengan seksama penjelasannya agar apa yang ada di materi ini tidak terlewatkan sia-sia. Yang kedua ini kita akan membahas tentang apa itu Al-Quranul Karim, namun secara garis besarnya. Baiklah, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perantaranya atau kurirnya lah kalau bahasa sekarangnya, perantaranya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kurun waktunya diturunkan atau lamanya diturunkan secara penuh itu kisaran waktunya adalah 22 tahun lebih 2 bulan lebih 22 hari. Nah, atau kalau dibulatkan ya 22 tahun setengah. Malah ada yang membulatkan sampai 23 tahun. Nah, kadang-kadang di sini orang bertanya-tanya, kenapa ya Quran diturunkan sampai itu lama sekali? Waktunya hampir 23 tahun. Nah, ini jawabannya adalah karena khusus kitab suci Al-Quranul Karim ini berbeda dengan kitab sucinya nabi-nabi sebelumnya. Maksudnya berbeda itu begini, kalau nabi-nabi sebelumnya itu dikasih kitab sucinya berbentuk lembaran-lembaran atau mushaf. Ya, istilah simpelnya kalau sekarang ya berbentuk box buku gitulah, yang di dalamnya berisi aturan-aturan untuk umat pada masa itu, umatnya nabi-nabi waktu itu. Nah, berbeda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu diturunkan secara berangsur-angsur, jadi nggak ada teksnya. Kalau teks ini kan yang buat kan sahabat. Kalau di zaman Nabi itu nggak ada Quran model buku, itu nggak ada. Adanya ya langsung wahyu diterima di dada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dibahasakan ke bahasa manusia. Nah, karena baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam orang Arab ya, maka Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Itu seperti itu. Nah, turunnya itu enggak sekaligus surat Fatihah sampai surat Anas gitu, enggak. Ada kasus begini baru turun ayat ini, ada kasus ini turunan, dan itu berangsur-angsur, nggak bisa kita pastikan 7 hari pasti datang, sebulan pasti datang, enggak. Ya, melihat ada kasus ini baru dikasih. Jadi ibaratnya istilahnya turunnya itu tepat sesuai kasus yang dihadapi. Itu seperti itu. Nah, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, kitabnya itu diberikan sudah dalam bentuk lembaran utuh. Contohnya kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu diberi kitab oleh Allah berbentuk mushaf, lembaran. Keterangannya ada itu di surat Al-A'raf ayat 144 dan 145. Ayo Pai Jem, kamu yang baca ayatnya. Mana Pai Jem tadi? Siap juragan. Hehehe. Tidak bisa juragan, kan saya nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji di TPA. Kan saya program GAN, bukan manusia. Tapi kalau baca terjemahnya sih, insya Allah bisa. Hehehe. Jadi malu ketahuan nggak bisa ngaji. Tapi anak-anak Sanlat ini juga banyak kok yang nggak bisa ngaji. Baca Qurannya pelencang-pelencong jelek banget. Nah, wong suruh
ngaji malah komentar ke sana sini. Baik, kalau demikian Anda yang baca terjemahnya saja. Oke, siap juragan. Nanti yang baca Arabnya saya. Oke, siap juragan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'im mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'in fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Shadaqallahul azim. Nah, silakan diterjemahkan. Oke, siap juragan. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Al-A'raf 144-145. Oke, terima kasih Pak Ijem. Nah, kembali lagi ke ayat Al-A'raf 144. Ini diterangkan bahwa Nabi Musa diberi pegangan oleh Allah berupa Taurat. Jadi zaman dulu Nabi Musa ya dikasih berbentuk lembaran-lembaran. Orang di sini diterangkan yang memang lembaran-lembaran. Nah, artinya ini berbeda dengan kitab suci Al-Qur'anul Karim yang diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, kemudian kalau Quran itu sendiri fungsinya untuk apa? Nah, Quran itu fungsinya adalah sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang dikasih dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Misal begini, ada nabi dulu dibakar oleh Raja Namrud, nggak kebakar, namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kejadian unik itu, kejadian yang di luar akal itu namanya mukjizat. Ada lagi nabi yang dikasih mukjizat bisa membelah lautan, tongkatnya bisa menjadi ular, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ada lagi nabi yang dikaruniai menjadi raja. Ia bisa berbicara dengan semua makhluk, bahkan menjadi golongan manusia terkaya. Orang yang terkaya pada sezaman umur manusia ada di dunia ini, yang paling pernah kaya adalah ya Nabi itu. Siapa dia? Yaitu Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Nah, itu karunia-karunia yang unik-unik itu, aneh-aneh di luar kebiasaan, untuk Nabi namanya mukjizat. Tapi kalau untuk sekelasnya waliullah namanya karomah. Tapi kalau orang-orang jahat namanya sihir, gitu ya. Nah, artinya kita sudah paham di sini bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, akal, jangkauan akal manusia. Itu namanya mukjizat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi Al-Qur'anul Karim, salah satu tujuannya adalah agar Quran itu dijadikan mukjizat. Mau tanya apa? Tanya Pak Ijem? juragan, kenapa mukjizat Nabi Muhammad berbentuk Al-Quran atau kitab suci, kenapa tidak seperti nabi-nabi sebelumnya berupa kekuatan, kesaktian atau kekayaan? Gimana? Kenapa mukjizat Nabi Muhammad berbentuk Al-Quran atau kitab suci diberi mukjizat tidak seperti nabi sebelumnya, begitu ya? Nah, jadi setiap nabi itu diberi mukjizat sesuai yang dihadapinya. Nah, kalau Nabi Sulaiman yang dihadapi itu para ahli sihir, orang-orang yang bermegah-megahan dengan hartanya, maka Nabi Sulaiman diberi yang sama seperti itu untuk menandinginya. Begitu juga
Nabi Musa berhadapan dengan Raja Fir'aun yang terkenal kekuatannya, maka Nabi Musa pun diberi kekuatan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi Al-Quranul Karim itu sebagai hujah, sebagai argumen untuk menghadapi pernyataan-pernyataan orang-orang jahiliyah pada masa itu. Nah, jadi seperti itu. Itu yang pertama. Fungsi Al-Quran adalah sebagai mukjizat. Kemudian yang selanjutnya, fungsi Al-Quran itu adalah sebagai sarana untuk ibadah. Jadi ini maksudnya, barang siapa membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini, dari sekian banyak buku-buku bacaan, cuma Quran yang ketika dibaca tidak membosankan. Kenapa begitu? Karena Quran itu kalau kita baca hari ini, besok itu baca lebih lancar, jadi lebih semangat. Semakin sering dibaca, maka semakin lancar bacaannya, jadi tambah semangat. Jadi enak, dan lagi lambat laun fasih cara membacanya. Enggak bosen-bosen. Nah, berbeda dengan buku-buku lainnya. Kalau buku-buku lain itu kita baca hari ini paham, besok dibaca lagi udah bosen. Apalagi besoknya lagi dibaca lagi. Nah, ini tambah bosen. Nah, maka unik dari Quran ini, karena dia menjadi sarana untuk ibadah, keunikannya adalah ketika dibaca itu semakin indah, tidak membosankan. Kalaupun ada orang yang bosen dengan bacaan Quran, membaca Al-Quran padahal dia Islam, berarti yang sedang bermasalah adalah hatinya. Hatinya itu tidak ada ketertarikan kepada yang diiming-imingkan oleh Allah. Enggak tertarik dengan hadiah-hadiahnya Allah. Nah, ini orang yang sangat bermasalah. Padahal di dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya, itu diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya gini, barang siapa baca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka dia diberikan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 pahala. Jadi baca satu dikasih pahala 10. Nah, aku tidak mengatakan, Rasulullah bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Nah, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini artinya gini loh. Membaca Quran itu siapa yang membiasakan, dia kelak akan menjadi miliarder di akhirat. Ya bagaimana enggak? Wong baca satu huruf itu dikasih pahala 10. Alif, lam, mim. Itu 3 huruf. 30 pahala. Tuh. Baru baca segitu. Apalagi kalau membaca surat Yasin misalnya. Dari Yasin sampai Turja'un. Wah, itu kalau dihitung pakai kalkulator, alangkah banyak nolnya itu. Hurufnya banyak sekali. Nah, maka mumpung ini bulan Ramadan, ayo dilatih, dibiasakan gemar membaca Quran. Ini dari peserta-peserta sanlat. Senang baca Quran enggak? Harus dilatih. Nah, membaca Quran di luar sholat menguntungkan, tidak merugikan, tidak mengurangi jam kesibukan seseorang. Nah, kenapa tidak?
Karena semakin banyak Al-Quran, maka semakin dekat pula dengan apa yang kita inginkan. Inilah namanya cerdas mendapatkan impian. Nah, kalau ingin cita-cita tercapai ya rajin-rajin baca Al-Quranul Karim. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Yaqulu Rabbi Azza wa Jalla, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'utiyas sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqihi. Nah, yang artinya begini, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, barang siapa disibukkan membaca Quran dan berzikir mengingatku, kunya Allah maksudnya, untuk meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang terbaik dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan Al-Quran dari seluruh kalam adalah seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, dari keterangan ini bisa kita ambil informasi bahwa Al-Quran itu istimewa. Satu, dia menjadi wasilah seseorang banyak pahalanya secara gratis. Yang kedua, impiannya mudah tercapai kalau dia gemar menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Nah, ini fungsi Al-Quran yang kedua. Kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk di sini artinya sumber hukum cara kita hidup, itu panduannya yang benar ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi gini ya, sering ini Pak Agus menjelaskan bahwa manusia itu nggak seperti hewan, nggak seperti ayam, kambing, hidup, mati, selesai, enggak. Manusia itu makhluk diunggulkan oleh Allah. Maka setiap apa yang dikerjakannya itu dinilai oleh Allah. Jalannya itu dinilai, duduknya, berdirinya, diamnya, tertawanya, semuanya dinilai. Tidur, tersenyum, berkedip-kedip, itu berdehem, itu dinilai semua oleh Allah, dicatat. Nah, di antara perbuatan-perbuatan itu ada yang tersenyum itu dosa, ada yang berpahala. Ada yang berdehem itu berpahala, ada dehem itu yang berdosa. Nah, gimana caranya mengetahui ini dehem berpahala, ini berdosa, saya ingin yang berpahala aja? Maka kuncinya adalah lihat di Quran, karena Quran itu petunjuk bagi manusia. Ada itu ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya sungguh Al-Qur'an itu memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, maka dari sini para ulama itu menjelaskan bahwa Quran itu selain sebagai mukjizat, ya juga sebagai sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu artinya kalau kita ingin hidupnya diridhoi oleh Allah, ya ngikuti Quran gitu. Sumber hukum Quran itu ya paling tinggi. Ini sudah kita bahas lah kalau kelas 10, kelas 2, kelas 10, kelas 11, kelas 12 ini sudah dibahas Islam sebagai sumber hukum yang utama, itu seperti itu. Nah, tapi kita nggak boleh ya sebagai orang awam
menggali langsung hukum langsung dari Quran nggak boleh, karena kita bukan ahlinya. Yang boleh menggali langsung kandungan-kandungan Al-Quran itu adalah orang-orang yang ahlinya. Siapa itu? Ya ulama. Karena kita ini bukan ulama, ya nggak boleh. Terus kita gimana? Kita caranya adalah mengikuti fatwa ulama, arahan ulama, atau penjelasan-penjelasan keterangan dari para ulama. Jangan menggali langsung dari Al-Quran, jadinya sesat. Quran itu bahasanya Arab. Bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Ini satu kelemahan kita. Nggak ngerti bahasa Arab, tapi menggali hukum berbahasa Arab. Ini salah nanti konslet. Undang-undang hukum pidana, undang-undang hukum perdata Indonesia yang jelas-jelas menggunakan bahasa Indonesia saja. Kalau kita bukan ahlinya, membicarakan isi kandungannya jelas kita kepleset. Apalagi ini Al-Qur'anul Karim yang bukan bahasa kita. Nah, kalau mengandalkan terjemahan saja, wah ya jauh. Terjemahan dengan maksudnya itu banyak nggak samanya. Quran itu kan nggak berdiri sendiri. Untuk menggali hukum itu banyak rangkaiannya. Dia satu ayat ini terkait dengan ayat mana, terkait dengan hadis mana, dengan riwayat mana, ini kita nggak tahu. Nah, jadi yang paling aman ikutilah para ulama-ulama terdahulu.